Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 UIN Sultanah Narasya Loksmawe akan mempresentasikan materi dari mata kuliah analisis real dengan dosen pengampu Ibu Lisa SSI MPD. Pada video ini kita akan mempelajari sifat-sifat aljabar dari sistem bilangan real. Pembahasan dilakukan dengan cara mengemukakan sifat-sifat dasar dari penjumlahan dan perkalian yang menjadi sifat aljabar penting pada bilangan real. Semua sifat dasar ini nantinya akan diturunkan sebagai teorema. Salah satunya adalah teorema 3 yang menjadi fokus utama pada video ini. Nah, oleh karena itu, dalam video ini kami tidak akan hanya membahas mengenai teorema 3 saja, tetapi juga membahas beberapa hal lainnya, seperti pengertian sistem bilangan real, sifat-sifat aljabar pada bilangan real, isi dari teorema 3, serta pembuktiannya, kemudian akan ada contoh soal, dan yang terakhir akan ada latihan soal supaya teman-teman semua dapat berlatih secara mandiri. Sebelum kita masuk ke materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, di mana kami beranggotakan 5 orang, dengan saya, Rizky Amelia Putri Boru Gajah, dan kemudian rekan-rekan saya ada Yuda Dwi Alfiansa, Shalsa Bila, Sukma Pratiwi, dan yang terakhir Solistianingrum. Baik, untuk mengawali pembahasan, mari kita mulai dari pengertian sistem bilangan real yang akan disampaikan oleh rekan saya, Sukma Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu pengertian dari sistem bilangan real. Yang pertama itu pengertian sistem. Sistem adalah himpunan dari bilangan-bilangan beserta sifat-sifatnya. Sedangkan himpunan bilangan real itu adalah sekumpulan bilangan-bilangan rasional atau bilangan irasional. Sehingga sistem bilangan real ini adalah himpunan yang terdiri dari bilangan real beserta sifat-sifat yang dimiliki oleh bilangan real tersendiri. Simbol dari sistem bilangan real itu dinyatakan dengan simbol R. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Sifat yang pertama yaitu sifat komutatif terhadap penjumlahan, di mana sifat komutatif menyatakan bahwa posisi tidak akan mengubah hasil dari suatu penjumlahan bilangan positif. Yang kedua, sifat asosiatif terhadap penjumlahan, di mana sifat asosiatif sendiri adalah sifat pengelompokan terhadap operasi bilangan. Bentuknya yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C di dalam kurung. Dan sifat asosiatif ini tidak akan mengubah hasil dari penjumlahan dari hasil operasi bilangan. Sifat yang ketiga yaitu eksistensi unsur nol atau identitas penjumlahan, di mana eksistensi unsur nol ini maksudnya adalah suatu identitas di dalam penjumlahan. Jadi, berapapun yang ditambahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri untuk setiap A adalah elemen bilangan real. Sifat yang keempat adalah eksistensi unsur negatif atau inverse, di mana inverse itu adalah lawan agar membuat bilangan tersebut menjadi 0 atau menghasilkan nilai 0. Bentuknya yaitu A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Yang kelima, sifat komutatif terhadap perkalian, yaitu sama seperti sifat komutatif pada penjumlahan, di mana sifat komutatif pada perkalian juga tidak akan mengubah hasil dari perkalian dari dua angka positif. Yang keenam, ada sifat asosiatif terhadap perkalian, di mana sifat asosiatif juga sama, yaitu mengelompokkan suatu operasi bilangan, dan sifat asosiatif terhadap perkalian ini juga tidak akan mengubah hasil dari perkalian bilangan-bilangan tersebut. Yang ketujuh, eksistensi unsur satuan atau identitas. Jika unsur identitas di penjumlahan adalah 0, maka unsur identitas atau unsur satuan di perkalian adalah 1. Maksudnya adalah semua bilangan yang dikalikan dengan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Yang kedelapan, ada eksistensi unsur kebalikan atau inverse perkalian, mana inverse perkalian di penjumlahan adalah lawan dari bilangan tersebut, sedangkan unsur kebalikan atau inverse perkalian di sini adalah bilangan tersebut dikalikan dengan 1 per A agar menghasilkan 1.
Yang ke-9 adalah sifat distributif dari perkalian terhadap penjumlahan, yaitu di mana sifat distributif sendiri adalah mengubah suatu operasi bilangan menjadi operasi bilangan yang lain. Di mana sifat distribusi dari perkalian terhadap penjumlahan ini bentuknya adalah jika A dikali B ditambah C di dalam kurung, maka akan bisa didistribusikan menjadi A dikali B ditambah A dikali C untuk setiap A, B, dan C elemen bilangan real. Selanjutnya, pembahasan teorema 3 dari sifat-sifat aljabar pada bilangan real. Diberikan dua sifat penting dari operasi perkalian, yaitu sifat ketunggalan elemen inversnya dan bahwa perkalian dua bilangan itu hasilnya 0 apabila salah satu faktornya adalah 0. Pada teorema 3 ini terdapat dua pernyataan, pernyataan A dan pernyataan B, di mana pernyataan A akan disampaikan oleh saya sendiri, Rizky Amelia, dan pernyataan B akan disampaikan oleh rekan saya, Shalsabila. Teorema 3 bagian A, yaitu jika A tambah X sama dengan 0, maka X sama dengan negatif A. Teorema ini ingin menunjukkan bahwa jika suatu bilangan real A ditambah dengan suatu bilangan X hasilnya 0, maka bilangan X tersebut pasti merupakan kebalikan atau negatif dari A. Berikut adalah langkah-langkah pembuktiannya. Pertama, kita mulai dari hipotesis, yaitu A tambah X sama dengan 0. Kemudian, untuk menemukan nilai X, kita akan menghapuskan bilangan A di ruas kiri. Caranya adalah dengan menambahkan invers penjumlahan dari A, yaitu negatif A, ke kedua ruas. Maka, kita dapatkan A tambah X tambah negatif A sama dengan 0 tambah negatif A. Dengan menggunakan sifat asosiatif penjumlahan, ruas kiri dapat kita kelompokkan ulang, sehingga bentuknya menjadi dalam kurung A tambah X tambah negatif A sama dengan 0 tambah negatif A. Selanjutnya, berdasarkan eksistensi unsur negatif, kita tahu bahwa A tambah negatif A sama dengan 0, maka bentuknya menjadi 0 ditambah X sama dengan 0 tambah negatif A. Kemudian berdasarkan sifat identitas penjumlahan, kita tahu bahwa 0 tambah X sama dengan X, sehingga diperoleh X sama dengan 0 tambah negatif A. Kemudian berdasarkan sifat identitas penjumlahan, kita tahu bahwa 0 tambah X sama dengan X, sehingga diperoleh X sama dengan 0 tambah negatif A. Karena 0 adalah identitas penjumlahan, maka X sama dengan negatif A. Jadi, teorema ini terbukti bahwa jika A tambah X sama dengan 0, maka X pasti sama dengan negatif A. Pembuktian teorema 3 bagian B, yang dimana menyatakan jika A tidak sama dengan 0, dan X anggota bilangan real. Sedemikian sehingga A kali X sama dengan 1, maka X sama dengan 1 per A. Nah teman-teman, di sini kita memiliki hipotesis yang dimana menyatakan bahwa A kali X sama dengan 1. Karena tadi kan diketahui bahwa A tidak sama dengan 0, maka bilangan A memiliki invers perkalian, yaitu kebalikan dari A. Invers perkalian dari A yaitu 1 per A. Nah, selanjutnya kedua ruas kita kalikan dengan 1 per A. Tujuannya adalah untuk menghilangkan faktor A. Maka diperoleh A kali X kali 1 per A sama dengan 1 kali 1 per A. Kemudian kita mengelompokkan A dengan 1 per A, yang dimana kita menggunakan sifat asosiatif perkalian, yaitu sifat yang mengelompokkan bilangan tanpa mengubah hasil akhirnya. Sehingga kita memperoleh hasil buka kurung A kali 1 per A, tutup kurung kali X sama dengan 1 kali 1 per A. Nah, selanjutnya
Tadi kan kita sudah mengasosiatifkan A kali 1 per A kali X sama dengan 1 kali 1 per A. Nah teman-teman, coba perhatikan. A kali 1 per A itu akan menghasilkan sama dengan 1. Kenapa 1? Karena itu merupakan inverse perkalian atau eksistensi unsur kebalikan. Nah, sehingga kita memperoleh 1 kali X-nya kita turunkan jadi 1 kali X sama dengan 1 kali 1 per A. Nah, selanjutnya coba perhatikan 1 kali X. Ini merupakan sifat identitas, yang dimana setiap bilangan yang dikalikan dengan 1, hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi, 1 kali X sama dengan X, begitu juga 1 kali 1 per A, hasilnya 1 per A. Maka terbukti X sama dengan 1 per A. Baik, kita menuju ke contoh soal. Soalnya adalah jika A plus B sama dengan 0 dengan A sama dengan 7, tentukan nilai B. Maka yang ditanya di sini adalah berapa nilai B. Kita akan menyelesaikannya dengan dua cara. Cara yang pertama menggunakan sifat-sifat aljabar. Dan cara yang kedua menggunakan teorema. Mari kita mulai. Pertama, kita gunakan cara dasar menggunakan sifat-sifat aljabar. Kita tahu bahwa A plus B sama dengan 0 dan nilai A sama dengan 7. Maka persamaannya berubah menjadi 7 ditambah B ditambah minus 7 sama dengan 0 ditambah minus 7. Kita menambahkan kedua ruas dengan minus 7. Dengan sifat asosiatif, kita kelompokkan menjadi B ditambah buka kurung 7 ditambah buka kurung minus 7 tutup kurung sama dengan minus 7. Karena 7 ditambah minus 7 sama dengan 0, maka persamaan B tambah 0 sama dengan minus 7, sehingga kita peroleh B sama dengan minus 7. Kemudian kita masuk ke penyelesaian dengan cara yang kedua atau dengan versi yang kedua. Sekarang kita coba cara yang lebih cepat. Teorema 3A menyatakan bahwa jika A ditambah B sama dengan 0, maka B sama dengan minus A. Kita sudah tahu bahwa A sama dengan 7, maka B sama dengan minus A. Karena kita sudah mengetahui tadi, seperti yang sudah saya bilang, bahwa A adalah sama dengan 7, maka B itu sama dengan minus A. B sama dengan minus 7. Jawabannya dan hasilnya sama seperti cara yang pertama, yakni B sama dengan minus 7. Baiklah teman-teman semua, di sini kita melihat contoh soal nomor 2. Tantangannya adalah menentukan nilai X jika diketahui persamaan A kali X sama dengan 1. Dengan nilai A adalah 5, menjelaskan metode 1 atau konseptual. Untuk menyelesaikannya, kita bisa melihat dua pendekatan. Mari kita lihat penyelesaian versi 1 di sebelah kiri terlebih dahulu. Ini adalah cara manual menggunakan sifat-sifat dasar aljabar. Pertama, kita substitusikan nilai A dengan 5, sehingga persamaannya menjadi 5 kali X sama dengan 1. Tujuan kita adalah mencari X agar X berdiri sendiri. Kita kalikan kedua ruas dengan inverse perkalian dari 5, yaitu 1/5. Dengan menggunakan sifat asosiatif, kita kalikan 5 dengan 1/5 yang hasilnya adalah 1. Maka kita dapatkan hasil akhirnya X sama dengan 1/5. Penyelesaian versi 2. Pendekatan teorema. Cara ini adalah jalan cepat atau rumus jadinya.
Teorema 3B menyatakan aturan baku bahwa A kali X sama dengan 1, maka solusinya pasti X sama dengan 1 per A selama A bukan 0. Anda tidak perlu menghitung ulang langkah perkalian, cukup langsung masukkan nilai A ke dalam rumus tersebut dan hasilnya maka X sama dengan 1 per 5. Gitu ya teman-teman. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kelompok 3 mengenai sifat-sifat aljabar pada bilangan real, khususnya pada teorema 3 serta pembuktiannya. Untuk membantu teman-teman memahami materi ini lebih dalam lagi, kami juga telah menyediakan latihan soal yang bisa dikerjakan secara mandiri. Harapannya latihan tersebut dapat memperkuat pemahaman teman-teman mengenai konsep yang telah kami jelaskan tadi. Terima kasih banyak sudah menonton video kami sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat dan membantu proses belajar teman-teman semuanya ya. Jangan lupa tinggalkan saran dan masukan di kolom komentar agar kami bisa membuat video yang lebih baik lagi ke depannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.